Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya dari Rizky Almani, dari kelompok 1 AK201 PJJ Akuntansi S1. Saya akan menjelaskan terkait konsep data variabel dan skala pengukuran. Ini adalah anggota kelompok kami, yang dimana ada saya di dalamnya. Langsung masuk ke pengertian data, yaitu data adalah sekumpulan fakta, angka, simbol, atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan pengukuran, wawancara, survei, maupun eksperimen. Data menjadi bahan dasar yang diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Adapun ciri-ciri data sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif dan sesuai fakta. Lalu dapat dikumpulkan dari berbagai sumber dan juga dapat diolah menjadi informasi serta digunakan sebagai dasar analisis dan pengembalian keputusan. Sebagai contoh, data jumlah penjualan suatu toko di setiap bulan. Gitu juga dengan data nilai mahasiswa dan data alamat pasien. Lalu berikutnya klasifikasi data berdasarkan periode waktu. Nah, klasifikasi data ini berdasarkan periode waktu adalah pengelompokan data menurut waktu pengamatan atau pengumpulan datanya. Dalam statistik ekonomi dan bisnis, data berdasarkan periode waktu itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada data cross-section, data yang dikumpulkan dari banyak objek pada satu periode waktu tertentu. Sebagai contoh, data pendapatan 100 konsumen pada tahun 2025. Lalu yang berikutnya data time series. Nah, data yang dikumpulkan dari satu objek dalam beberapa periode waktu secara berurutan. Sebagai contoh, data penjualan toko A dari Januari sampai Desember. Berikutnya data panel. Gabungan antara data cross-section dan time series, yaitu banyak objek diamati dalam beberapa periode waktu. Bisa kita lihat ini dalam bentuk tabel perbedaan di antara tiga tiga tadi ya, tiga data tadi. Kalau kita lihat dari cross section di objek pengamatan itu banyak objek, time series satu objek, dan panel tadi gabungan jadi banyak objek. Kalau dari periode waktunya cross section itu satu periode, time series banyak periode, kalau panel gabungan menjadi banyak periode. Lalu klasifikasi data berdasarkan periode waktu itu penting untuk menentukan metode analisis statistik yang tepat. Data cross-section digunakan untuk membandingkan banyak objek pada satu waktu. Data time series digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu, sedangkan data panel digunakan untuk menganalisis banyak objek dalam beberapa periode. Kita masuk ke klasifikasi data berdasarkan sifat. Secara umum, berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang sesuai. Bisa kita lihat, kalau data kualitatif itu data yang menggambarkan karakteristik atau sifat suatu objek tanpa menggunakan nilai numerik. Sedangkan kuantitatif, data yang berbentuk angka sehingga dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Adapun ciri-ciri, contoh, dan perbedaan data kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. Ciri-cirinya, pertama, data kualitatif berbentuk kategori, tidak dapat dihitung secara matematis, digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek. Sedangkan data kuantitatif itu data diskrit, diperoleh dari hasil menghitung, nilainya berupa bilangan bulat. Adapun perbedaannya, di data kualitatif berupa kategori, mendeskripsikan karakteristik, dan tidak dihitung secara matematis. Sedangkan data kuantitatif berupa angka, mengukur besaran variabel, dan dapat dihitung dan dianalisis. Sebagai contohnya, kalau di data kualitatif, itu seperti jenis usaha, jenis kelamin, status kepemilikan perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, serta merek produk. Untuk di data kuantitatif, contohnya seperti jumlah karyawan, jumlah pelanggan, gitu juga jumlah cabang perusahaan. Lalu berikutnya, klasifikasi data berdasarkan cara pengambilannya. Untuk data primer, kita bisa melakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner atau angket, begitu juga dengan eksperimen. Sedangkan data sekunder
Kita bisa mengambil data dari buku, jurnal, laporan penelitian, data pemerintah, atau data dokumen perusahaan. Berikutnya kita masuk ke variabel. Variabel adalah karakteristik suatu atribut yang dimiliki oleh suatu objek, individu, atau kelompok yang nilainya dapat berbeda-beda dan dapat diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Fungsi variabel sendiri yaitu pertama menjadi objek yang diamati dalam penelitian, lalu membantu proses analisis data, dan juga digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel. Kalau kita lihat berdasarkan sifat atau bentuk bawaan nilainya, variabel dalam statistika dikelompokkan menjadi variabel kuantitatif dan eh, kualitatif. Di variabel kualitatif itu ada nominal dan ordinal, dan di kuantitatif itu ada discrete sama continuous. Kita bedah satu-satu dari variabel kualitatif. Nah, variabel kualitatif ini adalah variabel kategorikal menggambarkan atribut, mutu, karakteristik, atau status kategorikal dari suatu objek yang tidak dapat diukur atau diekspresikan dalam bentuk angka numerik yang memiliki makna matematis. Variabel kualitatif terbagi menjadi dua subjenis tadi, yaitu nominal dan ordinal. Apa itu perbedaan nominal dan ordinal? Nominal kategorinya itu tidak memiliki urutan tingkat tertentu. Sebagai contoh, data status kepemilikan saham perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan publik atau perusahaan privat dan data metode pembayaran yang digunakan konsumen. Misalnya tunai, kartu kredit, atau dompet digital. Sedangkan ordinal kategori tersusun dalam urutan atau peringkat tertentu. Meskipun jarak antar kategori tersebut tidak dapat diukur secara pasti atau tidak konsisten. Sebagai contohnya, perbedaan tingkat kepuasan antar kategori sangat puas dan puas. Belum tentu setara dengan perbedaan antar kategori puas dan cukup puas. Sehingga variabel ordinal hanya memberikan informasi mengenai urutan, bukan besaran selisihnya. Lalu berikutnya variabel kuantitatif, yaitu variabel numerik yang variabel nilainya itu berupa angka real yang mencerminkan besaran, jumlah, ukuran, sehingga operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, dan penghitungan rata-rata dapat diterapkan di sini. Berdasarkan sifatnya, kontinuitas nilai variabel kuantitatif dibedakan menjadi dua subjenis, yaitu discrete dan continue. Variabel discrete yaitu variabel kualitatif yang nilainya diperoleh melalui proses membilang atau menghitung, sehingga hasilnya selalu berupa bilangan bulat dan tidak mungkin adanya nilai pecahan di antara dua bilangan yang berurutan. Sebagai contoh, jumlah karyawan yang bekerja pada suatu kantor cabang, jumlah transaksi harian yang diproses melalui mesin ATM, jumlah unit kendaraan yang terjual per bulan, serta jumlah klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah dalam periode tertentu. Lalu variabel continue yaitu yang nilainya diperoleh melalui proses pengukuran atau measuring, sehingga dapat menempati titik manapun dalam suatu rentang skala tertentu, termasuk nilai desimal maupun pecahan. Contohnya, pengukuran tingkat inflasi bulanan, lalu tingkat pengembalian investasi atau return on investment atau ROI, harga penutupan saham emiten, serta pendapatan tahunan seorang manajer operasional. Kita masuk ke skala nominal dan ordinal. Menurut Sugiono, tahun 2014, menyatakan skala ordinal sebagai berikut skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tapi juga menyatakan peringkat konstruk yang diukur. Skala nominal juga dapat diartikan sebagai skala pengukuran paling sederhana yang hanya berfungsi untuk mengelompokkan atau memberi label pada data. Contohnya seperti golongan darah, jenis kelamin, dan juga agama. Skala ordinal ini merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda. Skala ordinal bisa menunjukkan bahwa kategori yang satu lebih baik dari kategori yang lain, atau kategori yang satu lebih tinggi dari kategori yang lain, dan tentunya termasuk di dalamnya yaitu kategori yang satu berbeda dengan kategori yang lain. Contohnya seperti tingkat kepuasan, ada yang sangat tidak puas, terus tidak puas, netral, puas, dan sangat puas. Gitu juga ada stadium kanker, 1, 2, 3, 4, dan rating Google Maps, 1 sampai 5.
Berikutnya skala interval dan rasio. Skala interval adalah skala yang tidak hanya menunjukkan urutan, tapi juga memiliki jarak antar nilai yang konsisten. Bedanya dengan ordinal tadi, skala interval ini memungkinkan kita menghitung selisih antar data. Namun, skala ini tidak memiliki nol absolut. Contohnya seperti ini, suhu dalam Celcius dan Fahrenheit. Lalu tahun kalender di tahun 2000, 2005, lalu 2010. Begitu juga dengan skor IQ. Sebagai contoh, perbedaan antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Namun, 0 pada Celcius bukan berarti tidak ada suhu, melainkan hanya titik referensi atau air membeku. Itulah mengapa skala interval tidak bisa digunakan untuk perbandingan rasio. Nah, skala rasio ini adalah skala pengukuran yang paling lengkap. Jadi, skala ini memiliki semua karakteristik dari kategori, urutan, jarak yang sama, dan nol yang absolut. Nol absolut berarti benar-benar tidak ada nilai dari variabel tersebut, seperti tinggi badan, berat badan, pendapatan, dan juga jarak. Pada skala rasio, kita bisa melakukan operasi matematika penuh, termasuk perkalian dan pembagian. Misalnya seorang dengan pendapatan 10 juta benar-benar memiliki penghasilan 2 kali lebih besar daripada seseorang yang berpendapatan 5 juta. Berikutnya adalah ringkasan skala pengukuran. Dari sifatnya bisa kita lihat klasifikasi memiliki urutan, jarak interval, memiliki nol mutlak, operasi matematika, dan juga contohnya di ekonomi bisnis. Kita mulai dari nominal. Nominal, eh, apakah dia sifatnya klasifikasi? Iya. Memiliki urutan? Tidak. Lalu jarak interval konsisten? Tidak. Memiliki nol mutlak? Tidak. Operasi matematika? Tidak. Nah, contohnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti jenis kelamin, status pernikahan. Gitu juga di sektor industri BEI, manufaktur jasa keuangan. Kalau di ordinal, klasifikasi itu iya. Memiliki urutan iya. Jarak interval konsisten tidak. Memiliki nol mutlak tidak. Operasi matematika tidak. Seperti tingkat kepuasan pelanggan tadi. Lalu di interval kita memiliki klasifikasi, lalu memiliki urutan, jarak interval konsisten, tapi tidak memiliki nol mutlak. Dan operasi matematikanya hanya tambah dan kurang, seperti pada suhu ruangan tadi. Terus di rasio, nah ini semuanya ada. Klasifikasi, urutan, jarak, memiliki nol mutlak, serta operasi matematikanya semua bisa dilakukan. Contohnya seperti pendapatan atau laba dari suatu perusahaan. Contoh dalam statistik ekonomi dan bisnis. Kalau kita lihat, di sini terdapat ilustrasi kasus, sebuah perusahaan retail melakukan survei terhadap 200 pelanggannya. Lalu data yang dikumpulkan adalah jenis kelamin, tingkat kepuasan terhadap layanan, jumlah transaksi, gitu juga dengan total belanjanya. Di sini kita melihat skala pengukurannya berbeda-beda. Untuk jenis kelamin menggunakan nominal, tingkat kepuasan yaitu ordinal, sedangkan jumlah transaksi dan total belanja sama-sama menggunakan rasio. Tujuan analisisnya, kalau dari jenis kelamin, kita tujuannya untuk mengetahui proporsi pelanggan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di tingkat kepuasan, mengetahui kepuasan pelanggan secara umum. Dan jumlah transaksi, mengetahui rata-rata jumlah transaksi dan hubungannya dengan belanja. Lalu di total belanja, mengetahui rata-rata belanja serta menguji korelasi dengan jumlah transaksi. Kita lihat juga untuk alat analisis yang digunakan berbeda. Di jenis kelamin kita menggunakan distribusi frekuensi atau presentase. Lalu di tingkat kepuasan kita menggunakan skala atau median. Sedangkan pada jumlah transaksi dan total belanja kita sama-sama menggunakan mean, standar deviasi, korelasi, dan regresi. Sebagai catatan penting, kesalahan dalam mengidentifikasi skala pengukuran dapat berakibat pada pemilihan alat analisis yang keliru. Lalu hasil analisis tidak valid. Gitu juga kesimpulannya akan menjadi tidak tepat. Maka kesimpulan dari keseluruhan, pemilihan alat analisis harus sesuai dengan skala pengukuran masing-masing variabel agar hasil yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, pada presentasi ini dapat kita simpulkan,
bahwa data merupakan dasar dari setiap proses analisis, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna. Lalu memahami jenis data, variabel, dan skala, pengukuran sangat penting agar analisis dilakukan dengan metode yang tepat. Berikutnya, pemilihan skala pengukuran yang sesuai akan menghasilkan analisis yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Begitu juga penguasaan konsep-konsep dasar ini menjadi fokus fondasi utama dalam menghasilkan keputusan objektif, efektif, dan berbasis data. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.